Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV? Senang sekali kembali Jaksa Menyapa hadir untuk Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV dimanapun berada, dengan tentunya banyak sekali informasi, edukasi dan juga literasi hukum langsung dari para narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kita akan mengetahui capaian, tugas, fungsi, kinerja dari kejaksaan yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Hari ini bersama saya Hage KND dan juga saya Firmanda yang akan menemani pemirsa Pal TV Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada, tentunya di program kesayangan Anda Jaksa Menyapa. Kami terus hadir memberikan literasi dan juga edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya hari ini di episode kali ini untuk masyarakat wilayah hukum Banyuasin. Kita masih mengenal lebih dekat dengan insan-insan adiaksa dari Banyuasin. Dan dengan tema mewujudkan keadilan, peran pidana khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam penegakan hukum, kita sudah bersama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin, ada Kak H. Giovanni SHMH. Apa kabar Kak Giovanni? Alhamdulillah baik Mas, tentunya. Wow. Baik dan luar biasa. Baik dan luar biasa. Kali Salam ini sehat, Kak. salam sehat. Ketemu di Banyuasin kali ini. Sebelumnya tahun lalu kita ketemu masih di Muba. Musi Banyuasin ya. Sekayu. Luar biasa. Nah, Kak, mungkin cek on nih sebagai seorang kasipitsus ini sudah berapa lama sekarang berarti? Masuk 7 bulan ini Mas. Masuk 7 bulan. Sebelumnya berarti sebagai kasih Barang bukti. barang bukti. Iya. Oke. Bukti. Kayak mana tuh perpindahannya? Apakah memang langsung bisa adaptasi dengan baik dan lain-lain? Karena pada dasarnya kan basic saya sebagai jaksa, terlepas saya sebagai kasih saat ini kan, tentunya seorang jaksa mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam hal penyidikan, penyelidikan, penuntutan, khususnya juga di bidang pisus juga. Dan sebelum saya menjadi kasih PB3R dulu di Muba, saya sebenarnya kasus penyidikan di pisus. Di Pitsus sebelumnya. Iya, jadi saya sudah ada pengalaman juga tentunya di bidang pisus. Bukan dunia yang baru pastinya, pidana khusus. Benar. Bagi seorang Bapak Giovanni, luar biasa. Dan dengar-dengar ini merupakan kasipitsus termuda nih di Sumatera Selatan. Bener ya, Giovanni? Alhamdulillah. Wah, tapi mudanya bukan muda marah ya? Atau mudah merajuk. Luar biasa ya. Dan memang luar biasa. Tadi kita juga sempat sudah banyak informasi mengenai capaian kinerja yang nanti bakal kita spill pastinya dari tindak pidana khusus Kejari Banyuasin. Kak, sebagai kasipitsus, kesehariannya seperti apa sih Kak? Kesehariannya ya seperti itu, saya kerja kan, melakukan penalian perkara, menerima laporan aduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, sidang di pengadilan, pelacakan aset, sampai dengan pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Kerja di bidang pidana khusus lah, seperti itu. Oke, dan dengan sebagai seorang kepala seksi tindak pidana khusus, dibantu juga pastinya dengan para kasupsi dan jaksa fungsional. Benar. Boleh di-spill sedikit strukturalnya Kak? Nah, jadi saya selaku kasipitsus mempunyai di bawah saya itu ada kasupsi penyidikan itu oleh Bapak Rehan, lalu kasupsi penuntutan itu dibawahi oleh Ibu Nila Marhun. Nah, nanti di bawah struktur kasupsi itu ada jasa-jasanya, ada Bu Sea, ada Bu Windy, ada Bu Yopi, ada Pak Rigen, ada Pak Aldi. Nah, seperti itu Bapak. Dan timnya cukup nih untuk mengatasi pidana-pidana khusus yang ada di Banyuasin? Insya Allah cukup. Dan juga itu kami juga ada staf-staf tata usaha juga yang banyak juga, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya, anggota saya. Cukup banyak lah. Luar biasa. Dan tentunya kurang lebih 6 bulan berjalan ataupun bertugas sebagai seorang kasipitsus di Kejari Banyuasin. Ini sudah 8 koruptor di penjara dan ini jumlah terbanyak selama di wilayah hukum Banyuasin. Benar ya? Ya, Pak, seperti itulah Pak. Seperti itu Pak. Dari saya masuk bulan Oktober sampai dengan Maret lah ya, itu terhitung 8, udah masuk sekolah lah. Masuk sekolah ya? Sekolah, ya. Jadi ya. Ya, itu. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak, ini perkara-perkara apa yang 8 orang ini? Ya, pertama kali saya kan masuk kan 1 Oktober ya, saya mulai kerja. Belasan Oktober itu kami bidang tindak pidana khusus melakukan penahanan terhadap Kepala UPTD Dinas Lingkungan Hidup terhadap perkara korupsi uji sampel. Lalu tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian lah, ada kepala desa di Muara Baru, di Kecamatan Makati Jaya juga masuk juga Pak. Kami lakukan ini penindakan. Lalu tidak lama kemudian disusul, kami ikut membantu tim penyidikan dari Kejaksaan Tinggi, Pitsus Kejati
melakukan penggeledahan, lalu ada juga kepala dinas aktif, beserta kontraktor dan juga salah satu pejabat lain. Nah, tidak lama kemudian, 2 bulan kemudian lagi, 3 lagi Pak masuk. Wow. Itu kepala dinas aktif dan juga 2 pejabat aktif lainnya. Jadi total 8 selama saya 6 bulan di Banyuasin. Selama 6 bulan di 6 bulan. di Banyuasin sudah berarti eselon 2 yang aktif, 2. dua eselon 2 yang aktif ya, Ya. yang langsung kakak eksekusi lah. Yang satunya tuh saya ikut membantu lah, itu dari Kejati, Pisu Kejati, ikut membantu. Wow, ini luar biasa sekali pemirsa, karena memang Masa cuman dari 16 kejari kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, cuma 2 kejari dan salah satunya Kak Giovanni ini yang berani langsung mengeksekusi 2 pejabat eselon 2 aktif ya. Itu- Wow, ini itu- luar biasa. Nggak bisa dibilang berani juga sih Mbak, itu kewajiban sebenarnya, udah jadi kewajiban ya. Itu Jadi kewajiban. ya kemarin kan Palembang yang Pak Kadis kerja kan, Iya. kami juga menyusul itu. Jadi memang benar di atas 16 kejari kota ini, kabupaten kota ini, sejauh ini yang menahan kepala dinas aktif baru 2. Mungkin nanti kejari-kejari lain menyusul lah mungkin. Wow, luar luar biasa biasa. ya. Berarti ini sudah sewajarnya menjadi kasih pesos terbaik nih di Sumsel nih. Amin lah. Wow. Amin ya, kita doakan ya Kak ya. Yang lain juga bagus kok. Yang lain juga bagus. Tempat lain juga bagus. Tapi apa yang membuat Kak Giovanni ini 6 bulan, baru 6 bulan ini masih baru nih, masih ada chargernya biasanya kalau ada baru. Ya, itu langsung tancap gas dan babas bingkas ini semuanya. Yaitu karena kita menjaga komitmen ya, kepercayaan yang diberikan pimpinan, juga pertanggungjawaban kita pada Tuhan juga kan, pada Allah SWT. Ketika kita diberikan jabatan, diberikan amanah, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Dan juga untuk penegakan hukum yang adil dan transparan bagi masyarakat wilayah Banyuasin khususnya. Baik, dan ini juga tidak lupa atas kerjasama tim ya Kak Ya, ya? pastinya, Atas pastinya. kerjasama tim dan Pastinya. juga bimbingan langsung dari Pak Kajari Iya, juga Pak Raymond ya. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Di sini saat berperan besar Bapak Kajari saya, Bapak Doktor Kandidat Raymond SMH, beserta kasusisi saya, kasusisi penyidikan, kasusisi penuntutan, para jasa-jasa fungsional saya, dan juga para pegawai staf tata usaha sampai ke honor-honornya. Itu semuanya itu membantu saya, sangat membantu saya dalam mengungkap kasus dan bekerja keras hingga menghasilkan prestasi, khususnya di wilayah hukum Kejari Kabupaten Banyuasin. Wow, anyway ini Pak Raymond bentar lagi dokter rupanya ya? Ya, ada dokter, doain aja. Luar biasa. Nah, memang ini menjadi salah satu contoh ya jadinya ya untuk para kejaksaan negeri yang ada di seluruh Sumatera Selatan bahwa memang ada 2 kejari yang sudah berani, lebih berani lah kita bilang untuk menahan para kepala dinas ini. Iya. Karena memang terbukti bersalah. Salah ya. Ya kan? Berarti Kak nggak takut nih, udah baru 6 bulan udah menjaring 8 koruptor, tidak ada tekanan-tekanan dari lain, nggak takut banyak musuh dalam tanda kutip? Kalau Giovanni. tekanan itu sudah pasti ada, Aha. rasa takut itu sudah pasti ada. Tetapi kita semuanya serahkan kepada Allah lah SWT. Lebih takut lagi nanti pertanggungjawabannya di akhirat kalau kita kerja main-main, Mas. Wow. Dan juga takut juga mengecewakan pimpinan kita kan, yang telah memberikan amanah ini ke kita. Dan juga saya mendapat dukungan dari anggota-anggota saya untuk kerja tegak lurus di bawah pimpinan Pak Kajari dan pimpinan Pak Kajati Sumsel. Kajari Banyuasin, Kajati Sumsel, Pak Aspisus sangat mendukung kami untuk melakukan kinerja sebaik mungkin. Baik, ini yang mendasari kakak untuk bekerja langsung gaspol tanpa pandang bulu siapa yang bersalah dia harus berani bertanggung jawab. Benar? Betul ya? Harus itu. Kita juga dengan kita memberikan hal tersebut, otomatis kita tuh memberikan kesadaran hukum bagi calon-calon para pelaku yang bakal korupsi kan mikir 2 kali nanti Mbak, Mas. Mau korupsi, kalau kami memberikan sinyal bahwa kejaksaan, eksistensi kejaksaan khusus di bidang PISU itu ada. Jadi jangan macam-macam. Nah, nantinya endingnya nanti kami harapkan pembangunan daerah semakin lebih baik. Betul. Efisiensi anggaran, pelayanan masyarakat ke masyarakat, pembangunan semua menjadi baik. Karena kenapa? Karena penegakan hukumnya baik gitu. Jadi pembangunan lebih baik lah di masyarakat Banyuasin, lebih sejahtera. Efek domino yang diharapkan Iya, pastinya itu yang diharapkan. dari penegakan hukum yang tegas dan juga pastinya tidak pandang bulu Tidak tadi. pandang bulu dan transparan. Dan transparan. Transparan. Lalu melakukan expose dengan pimpinan pastinya Kak ya.
Dan juga memang ini satu hal yang terus digaungkan terkhusus oleh Bapak Kajari Banyuasin, Pak Raymond, dan juga Pak Kajati nih mengenai tindak pidana khusus yang memang menjadi concern beliau ya. Benar. Pak Kajati Sumsel maupun Kajari saya, Kajari Banyuasin sangat tegas dalam penindakan korupsi. Dia selalu mengingatkan anak-anaknya untuk terus bekerja. Kita buktikan bahwa Kejari Banyuasin adalah Kejari yang tangguh dalam memberantas korupsi, khususnya di wilayah Banyuasin, bahkan di Sumsel. Kami dibawa oleh Pak Kajari kami untuk membuktikan hal itu, bahwa kami Pitsus bisa gitu untuk membuktikan hal tersebut. Wow, luar biasa. Dan memang terbukti Mang CBC Mirsapal TV selama 6 bulan dengan prestasi yang luar biasa, dan pastinya di 2025 ini tidak akan injak rem pastinya. Ya, terus gas pokoknya. Gaspol terus ya. Gak ada henti-hentinya lah pokoknya. Kalau di lampu merah stop Kak. Ah, ya. Oh, iya. lain cerita ya. Dan ya Asih. Dan tentunya prestasi-prestasi ini bukan ini adalah kerja tim ya. Tim. Dan juga pencapaian-pencapaian ini cuma satu tujuan, untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum Banyuasin. Betul. Ya, Benar. ya. Kita akan kembali lagi di segmen kedua dan segmen ketiga masih dengan Bapak Kasipitsus Kejari Banyuasin. Mang CBC jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Baik pemirsa, masih di Jaksa Menyapa. Tema kita masih hari ini kita mengenal lebih dekat dengan insan-insan adiaksa dari Banyuasin dengan tema mewujudkan keadilan peran Pitsus Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam penegakan hukum. Dan kita masih ngobrol dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin, Kak Haji Giovanni SHMH. Betul. Jadi untuk masyarakat Saltwater tetap stay tune pastinya di 2 segmen terakhir Saltwater ya, Banyuasin kan. Jadi kita harus mengenal hukum supaya kita sebagai masyarakat juga harus sadar, harus melek kenal hukum supaya kita bisa jauhi hukuman. Banyak orang terjerat hukum karena tidak mengenal hukum. Ya kan? Ada kata-kata kan tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang. Iya, tapi bukan karena kita kenal hukum, kita sayangi diri kita jadinya, bukan sayangi hukumnya ya. Apalagi ini Kepala Seksi Pitsus yang ada di Banyuasin ini garang ya, sedikit ganas ya. Baru 6 bulan kerja sudah mengungkap banyak sekali case-case, banyak sekali perkara-perkara yang terjadi di Banyuasin, dan katanya ini perkara-perkara ini langsung mendapat laporan dari masyarakat. Ini bentuk kepercayaan masyarakat Banyuasin kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin. Betul begitu Kak? Ada dari masyarakat, ada juga dari kami sendiri Mbak, mencari sendiri. Baik. Ya. Aktif juga berarti Kak ya, Kak, dari bagian pidana khusus? Ya, kalau kami juga mencari juga sendiri ya, mencari, menyelidiki sendiri, ada juga laporan dari masyarakat. Yang jelas kami transparan, kalau ada masyarakat mengadu kami atau dari supporting dari pihak Intel ya kami terima. Demi penegakan hukum yang kepastian hukum tadi kan, demi keadilan, demi kepastian hukum, demi mencari sebuah kebenaran di wilayah hukum Banyuasin. Baik. Nah, tadi sudah di-mention sama Hagai bahwa Kak Giovanni terus gaspol dan terbukti salah satu dari 2 kejari dari 16 kejari yang ada di Sumatera Selatan berani langsung mengeksekusi eselon 2 aktif. Ya. Eselon 2 aktif. Ini case apa Kak yang melatar belakangi? Apakah ini case langsung yang in touch ke masyarakat demi kesejahteraan masyarakat? Ya, tentunya sesuai dengan arahan pimpinan yang di pusat, pimpinan pusat, untuk Pitsus memprioritaskan hal-hal yang menyentuh masyarakat, yang menyangkut kemaslahatan masyarakat lebih luas. Contohnya saat kami melakukan penyidikan dan penahanan sampai akhirnya terbukti di pengadilan kasus Dinas Lingkungan Hidup, itu memberikan efek baik bagi peningkatan investor, kepercayaan investor ke Banyuasin. Kenapa? Karena selama ini adanya pungutan liar terhadap uji sampel yang dilakukan oknum Dinas Lingkungan Hidup tersebut terhadap para pengusaha, para investor-investor yang perusahaan-perusahaan yang ada di Banyuasin. Ketika kami menindak itu, tingkat kepercayaan para investor ini kembali ke Banyuasin, bahkan bertambah. Nah, tentunya nantinya akan menambah PAD, penghasilan Banyuasin, membuka lapangan pekerjaan, gitu kan, dan juga uang hasil itu juga bisa dijadikan denda, dan denda ini kan kembali juga ke kas daerah. Betul.
ke kas negara, maaf saya ralat. Nah, kemudian juga selain itu kami juga pernah melakukan eksekusi atau keberhasilan kami mengembalikan uang dari tindak pidana korupsi Kopri tahun 2002-2003. Yang mana uang tersebut sebesar 350 juta itu kami kembalikan ke kas Kopri. Itu sangat berarti bagi para pegawai negeri di Kabupaten Banyuasin. Jadi uang tersebut kami kembalikan lagi ke kas daerah Kopri untuk diperuntukkan untuk kesejahteraan para pegawai di pemerintahan Kabupaten Banyuasin tentunya. Jadi tidak hanya sekedar menindak, tapi kami juga mendukung dan membangun pemerintahan daerah. Selain itu juga baru-baru ini mengenai parkir yang ada salah satu polisi aktif itu, kami juga memberikan pelayanan ke masyarakat setidak-tidaknya. Jadi ya masyarakat terbantu dan ekonomi ke depannya pendapatan Kabupaten Banyuasin dapat meningkat dan juga pelayanan ke masyarakat lebih baik dengan kami memberikan sinyal bahwa eksistensi Pitsus Kejari Banyuasin itu ada dan kami siap melindungi dan garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Banyuasin. Seperti itu Mas, Mbak. Luar biasa ya, dan memang Semangat sekali loh. iya berapi-api ya Pitsus nih. karena memang Takut jadi kayaknya jati nih. dirinya ya. Kayaknya pejabat-pejabat di Banyuasin ya. Forkopimda ya, di OPD lingkungan pemerintah kabupaten takut ini Kak. Nggak perlu takut lah, yang penting kerja aja yang benar. Kalau bersih jangan ngapain takut ya Kak ya. Iya, kalau bisa takut. Betul. Takut itu sama Allah, sama Tuhan. Betul, Bukannya setuju. kotor itu baik Kak? Berani Kalau kotor itu baik kalau deterjen jualannya. Iya. Dia iklan maksudnya Kak. Iya. Jadi memang kejaksaan kalau Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV memang sudah perhatikan news, berita-berita, Ya. grebek dan lain-lain ya, bahkan berita nasional ini terus eksis nih Kak ya. Banyak sekali sekarang tahanan-tahanan yang bukan lagi rompi orange tapi rompinya pink ya. Ya. Itulah artinya rompi kejaksaan karena memang itu jaksa sekarang khusus pidana khusus sangat aktif tentunya mendukung pemerintah dalam membersihkan pemerintahan pastinya dari korupsi. Ujung-ujungnya seperti yang dikatakan Pak Kasipitsus adalah efeknya ke pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah tadi, terkhusus dari Banyuasin ini. Nah Kak, mungkin boleh diceritakan sedikit kalau ketika menerima laporan, alur daripada laporan ini sampai akhirnya dieksekusi itu seperti apa sih Kak kalau di pidana khusus? Nah, jadi seperti ini ya Mas ya. Berdasarkan pasal, jadi kami ini mengacu pada hukum acara pidana ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. Di pasal 1 angka 5 KUHP itu mengisyaratkan kami penyelidikan. Jadi penyelidikan itu hanya di polisi, kami pun bisa. Nah, sebelum saya jelaskan dulu nih. Pitsus itu ada tugas pokok fungsinya itu ada di pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10 tahun 2010. Itu yang mana kami berhak melakukan penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, kepabeanan, cukai, HAM berat sampai tindak pidana pencucian uang. Nah, itu perlu kita garis bawahi di situ. Nah, dari 3 kejahatan tadi, kami bisa sama seperti polisi, bisa melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sampai ke memang tugas jaksa, dominus litisnya penuntutan, yang hanya dimiliki oleh instansi kejaksaan. Nah, ketika ada laporan masuk atau baik dari internal kami sendiri, para penyidik-penyidik kami, ataupun dari masyarakat, dari LSM, atau dari pelapor, itu kami masukkan di penyidikan dulu, Pak. Karena penyidikan itu dari pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan alat bukti atau mengumpulkan alat bukti guna untuk menyatakan suatu peristiwa tadi, peristiwa pidana atau bukan. Itu satu. Yang kedua, dari alat bukti tadi cukup atau tidak. Nah, nantinya dari alat bukti tadi sudah cukup atau tidak dan ditambah dengan peristiwa tadi sudah jelas, maka dapat dikatakan dapat atau tidaknya dinaikkan ke tingkat penyidikan. Lalu diatur lagi di pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan bahwa penyidikan itu setelah penyidikan Mas ya, ada penyidikan. 1 angka 2 KUHP tadi, yaitu penyidik ini, serangkaian tindakan penyidik ini untuk mengumpulkan barang alat bukti, minimal 2 ya alat bukti. Ya. Untuk menemukan siapa tersangkanya. Nah, kalau tersangkanya baru kita bicara pra penuntutan sampai penuntutan. Nah, seperti itu, Mas. Nah, kalau penuntutan itu tinggal melimpahkan ke pengadilan kan untuk proses sidang berikutnya. Ya. Jadi di sini pos garis bawahi Pitsus ini ada kewenangan polisi, ada kewenangan jaksa. Kami bisa menangkap juga, kami bisa sidang juga. Nah, gitu, melaksanakan putusan hakim, melaksanakan ketetapan hakim seperti itu sampai dia eksekusi.
Seperti itu. Oke, luar biasa. Itulah yang sedikit membedakan Pitsus dan Pidum ya, Kak ya? Ya, kalau Pidum dia nerima laporan dari polisi aja. Betul. Kalau kami bisa nerima laporan dari polisi juga bisa, dari penyidik Pitkor bisa. Tapi kami juga bisa mencari sendiri tanpa sendiri. dapat dari polisi gitu loh, dari penyidik kepolisian, maaf seperti itu. Dan juga berkolaborasi dengan bidang lainnya seperti intelijen. Bisa, ya. gitu ya. Seperti Intel memberikan data, Ya. lalu kami lanjuti. Oke, luar biasa. Nah, Kak, kalau tadi kita sudah sampaikan bahwa ada 8 koruptor yang sudah ditahan dalam 6 bulan tugas seorang Bapak Giovanni, seorang Kasipitsus di Kejari Banyuasin. Kalau nilai kerugian negara yang sudah dikembalikan pastinya dari kasus-kasus korupsi ini, mungkin tahun lalu ada angkanya kurang lebih berapa, Kak? Kalau penindakan korupsi itu miliaran Mas ya, sekitar 2 miliaran. Tapi pengembalian korupsinya itu sekitar 500 jutaan. Kalau sampai pada hari ini 500 juta lebih. Dari Kopris kami balikan 350 jutaan, terus ada pembayaran denda 50, dari rumah sakit denda 60 gitu. Ada yang terdahulu juga, ada yang sudah terdahulu tapi baru bayar sekarang, penggantinya ada gitu. Dikumpul-kumpul bisa 500 jutaan lah Mas. 500. Jutaan. Dan ya. itu sisanya pasti akan terus Terus kita Cari kejar. lagi, dikejar. Terus kita kejar karena ini sedikit cerita ya. Keberhasilan kejaksaan secara luas Indonesia ya, Kejaksaan RI. Itu bidang tindak pidana khusus tahun 2024. Ya. Jampitsus tindak pidana khusus seluruh Indonesia itu Se-Indonesia. dalam 2.200 perkara korupsi telah berhasil memberikan 1.600 miliar lebih ke PNBP. Wow, 1.600 atau 1,6 triliun. 1,6 T ya. Teliti ya, tahun kemarin, dan itu sebagai lembaga penyidikan atau lembaga penegak hukum terbesar yang memberikan PNBP dari penegakan hukum. Itu kejaksaan di bawah Pak Jampitsus ini. Wow. Wow, ini luar biasa sekali. Dan juga Pak Kajati kita luar biasa, Pak Kajati Sumsel dalam penindakan korupsinya luar biasa. Pak Kajati Banyuasin juga luar biasa dengan Semua luar biasa. ya. Itu ya berkolaborasi kan sehingga bisa hasil itu. Dan mungkin tahun ini juga bakal lebih besar lagi dari itu karena ada yang kasus timah Pertamina gitu kan, Oh, itu Patraniaga. masuknya di tahun 2025 jadi. Iya, itu masuk di tahun ini masuknya. Pengembaliannya ya. Ya, nanti mungkin bisa lebih besar lagi itu nanti. Iya betul. Nah dengan banyaknya case yang kakak tangani nih kak, dan juga ada yang 2 paling baru lah kita bahas ya kak ya, tentang uji sampel Ya, sama parkir. Ya kayaknya ini udah sampai mana kak? kalau uji sampel sudah sampai pengadilan dan sudah putus. Oh udah putus. Terbukti. Nah, sedangkan yang parkir ini masih tahap proses pra penuntutan. Jadi dalam masih proses pemberkasan. Mungkin sebentar lagi limpah berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Kejaksaan, kewajiban jaksa di pasal tersebut untuk melimpahkan apabila sudah berkesudahan lengkap ke pengadilan untuk segera dilimpahkan gitu. Oke, berarti uji sampel kemarin berapa kak? Tuntutan kita berapa dan diputus berapa? Tuntutan pas, tapi tuntutan kami 2 tahun, putusnya 1 tahun 4 bulan. Oh, jadi 23, masih 23. Baik. Oke, dan tuntutan ini Dan dendanya 50 juta dibayarkan. plus denda. Oke, mungkin sebagai edukasi juga ke masyarakat Kak Giovanni, ada banyak orang ataupun netizen masyarakat menilai bahwa dari kasus-kasus korupsi ini kok cuma dituntut sekian, kok ujung-ujungnya putusnya sekian. Mungkin Kak Giovanni sebagai Kasipitsus juga bisa kasih sedikit edukasi bahwa apakah tuntutan ini berdasarkan kerugian negaranya atau berdasarkan faktor-faktor apa yang membuat jaksa menetapkan satu penuntutan ini? Nah, ya perlu dipahami juga. Pertama, ini bukan kerugian negara. Jadi negara tidak dirugikan. Dia pungli, pungutan liar. Jadi dalam kasus ini negara itu tidak dirugikan. Satu itu. Yang kedua, antar perusahaan ini memberikan itu kadang-kadang karena ucapan terima kasih. Tapi seharusnya dia nggak boleh nerima. Seharusnya nggak boleh nerima, tapi dia menerima. Gratifikasi Nah, gitu. tapi karena yang ini ngasih, yang lain nggak keenakan kalau nggak ngasih. Betul. Dan jangan mempengaruhi kinerja dia. Kalau nggak dikasih mungkin kerjanya tidak baik seperti itu kan, mungkin kan perkiraan perusahaan-perusahaan. Jadi ngasih dan tidak ada kerugian negara di sini. Oke. Dan jumlah punglinya itu masih di bawah ya sekitar 7 jutaan. Dan juga beliau akan membayar denda. Jadi itu menjadi pertimbangan kami, dan mereka terbuka secara jujur di tahap penyidikan sampai di penuntutan. Itu dia akan menjadi pertimbangan, Mas. Pertimbangan juga ya. Iya. Kalau ada kerugian negara, Kak, apakah memang dari nilainya juga menentukan berapa tahun tuntutan? Sudah pasti, sudah pasti. Kerugian negara sudah pasti menentukan besarnya kerugian negara itu, sudah pasti menentukan. Dan juga apakah telah mengembalikan atau tidak menjadi pertimbangan juga tentunya. Sementara selama ini berapa tahun maksimal pidana yang dituntut, tuntutan maksimal dari Pitsus? Tahan dulu Kak Giovanni, kita akan ketahui jawabannya setelah yang lewat satu ini. Masih bersama kami di Jaksa Menyapa.
Terima kasih pemirsa, kami masih menayangkan Jaksa Menyapa dari Studio 2 PAL TV, tentunya masih dalam tema dengan mewujudkan keadilan peran Petsus Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam penegakan hukum. Ya, seru dua segmen ini Asih pastinya, dan ini segmen ketiga kalah seru pastinya dengan Pak Kasipitsus yang sudah begitu luar biasa, prestasinya begitu banyak. Baru 6 bulan sudah 8 koruptor di penjara, dan ini bukan sembarang-sembarang orang, bahkan ada yang eselon 2 pun tetap disikat karena memang melanggar hukum. Betul. Ya, dengan tujuan untuk mensejahterakan pastinya masyarakat Banyuasin dengan efek domino yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk ekonomi yang terus pastinya bertumbuh demi kemajuan Kabupaten Banyuasin. Kak Giovanni, kita lanjut lagi. Pak Kasipitsus, kalau tadi kita sedikit tertahan mengenai pertanyaan kita terakhir tadi, apa pertanyaan kita Asih yang terakhir? Pertanyaan dari Kohagai. Iya, pertanyaannya adalah tadi kan sudah banyak nih, ada 8 koruptor Kak, pastinya yang sudah dipenjara. Nah, di 2025 targetnya seperti apa? Apakah memang akan lebih banyak lagi atau ya sesuai, pasti kan kita bekerja sesuai anggaran. Nah, apakah memang ya cukup-cukup ya atau lanjut lagi nih? Ya sebenarnya sih kalau kinerja itu sesuai anggaran ya, tapi kami akan berusaha melakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mencari prestasi sebaik-baiknya lah. Betul. Itu yang tentunya. Dan juga kami tidak mundur gitu, terus maju terus ke depan gitu loh dalam proses korupsi, sehingga memberikan sinyal bahwa eksistensi Kejaksaan Negeri Banyuasin khususnya di bidang khusus itu ada. Itu aja sih sebenarnya Mas. Nah, tadi pertanyaan Hagai adalah mengenai ini Kak, tentang yang sempat terhenti tadi. Selama Kakak menjadi Kasipitsus, ini sudah berapa nih yang paling tinggi hukumannya yang tuntutan maksimal ya? Iya. Karena saya baru 6 bulan nih Mas ya, baru 6 bulan nih Mbak ya. Sejauh ini ada perkara desa itu tuntutannya mencapai 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun ya. Kayak apa tuh, Kak? Tapi kerugiannya lebih besar dari yang tadi, miliaran. Wow. Miliaran, 1 miliar lebih lah. Itu jadi lebih, jadi 5 tahun. Dana desa. Dana desa itu. Ya. Motifnya berarti? Biasa fiktif dan markup. Jadi kami lengkap dari dana desa, dari kepala desa aktif sampai dengan kepala dinas aktif. Nah itu semuanya ada. Jadi memang benar-benar tidak pandang bulu ya. ya. Semuanya ada dari yang di bawah sampai di atas. Emang pantas untuk menjadi Kasipitsus terbaik nih di Sumsel Kak. Kayaknya terter diambil semua nih, udah terbaik, termuda ya. Tapi kita doakan. Dan tentunya ini bukan hanya dilandasi, bukan kepentingan diri sendiri ya kayak demi sebuah prestasi. Ini untuk kepentingan dari masyarakat di wilayah hukum Banyuasin itu sendiri gitu ya Kak. Yang sudah dimention sama Kak Giovanni untuk menambah PAD, terus juga ini efek dominonya akan terus berjalan untuk membangun lagi di wilayah hukum Banyuasin gitu ya. Karena banyak sekali program-program atau proyek-proyek strategis yang ada di Banyuasin jangan sampai dicurangi atau jangan sampai diselewengkan gitu ya Kak ya. Benar. Nah, sekarang lagi fokus apa nih Kak? Case yang terbaru nih untuk Banyuasin sendiri? Masih seperti tahun kemarin, prioritas kami tetap terhadap tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, kepentingan orang banyak, yang menyentuh hati masyarakat tentunya. Nah nanti tunggu aja beritanya pokoknya kita. Tunggu aja lagi nih berarti ya. Pasti ada lagi. Luar biasa. Nah Kak, sebagai Kasipitsus, bagaimana cara kita untuk memastikan penyidikan dan lain-lain itu dilakukan tetap dengan profesionalisme? Nah, itu juga saya selaku Kasipitsus menekankan para anak-anak saya, para anggota saya untuk 2 hal. Satu itu bekerja dengan objektivitas. Jadi kita itu dalam melakukan pekerjaan harus jelas sesuai SOP, harus objektif. Jangan subjektif tentunya, harus objektif. Yang kedua, juga saya tekankan untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Nah, saya memberikan contoh, kalau mau bersih itu dari kepalanya dulu, baru ke badan. Kalau kepalanya udah kotor, nggak bisa lagi ke badan gitu loh.
Seperti itu Mas. Jadi saya memberikan contoh dan saya berharap penuh dan saya yakini sampai pada hari ini anggota-anggota saya adalah anggota-anggota yang terbaik. Kasubsi terbaik, jaksa terbaik, staf tata usaha terbaik, sampai honor saya pun itu honor yang terbaik. Wow. Semuanya terbaik. Ya, yang saya anggap ya. Dan saya rasa berkat kerja tim inilah Pitsus bisa seperti ini saat ini gitu. Pitsus Kejari Banyuasin. Luar biasa karena memang kepalanya juga terbaik ya pastinya. Ya. Nah, juga lah itu. Amin, amin. Iya, luar biasa. Itu doa kita semua loh Kak, harus diamin. Amin, ya amin, kan? amin, amin. Iya, Ya. Nah, iya, iya. dan juga tadi sudah sempat Kak Giovanni mention bahwa kita harus menyelidiki dengan objektif ya Kak. Iya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya nih Kakak memotivasi untuk struktural Kakak yang di bawah kepemimpinan Kakak nih untuk terkait tendensius atau mungkin dari telepon sana sini, saya kenal dengan orang ini loh, saya kenal orang pusat loh, kamu gak takut gitu, gimana Kak? Gini loh Mbak, saya sering bagi sharing ya, karena saya menganggap anggota itu bukan bawahan atau rekan kerja juga, tapi saya anggap sebuah keluarga. Baik. Jadi kadang-kadang kami sering sharing, diskusi di ruangan saya atau di luar, makan di luar. Bahwa saya menekankan kita harus kuat, kita harus menjaga amanah pimpinan, dan juga apapun yang terjadi, saya itu tidak akan meninggalkan kalian. Saya sebagai Kasipitsus akan maju di depan kalian, bukan belakang kalian. Saya akan maju di depan kalian. Nah itu, saya selalu meyakinkan itu. Dan saya juga merasa di backup juga oleh pimpinan gitu. Selagi kita benar, saya yakini insya Allah pimpinan pasti backup. Selagi kita selalu melapor, selalu jujur dengan pimpinan, saya yakin pimpinan pasti backup. Saya diyakini itu ya? Saya meyakini hal itu. Yang penting kita punya Tuhan lah Mbak, yang selalu menjaga kita gitu. Sepakat sih. Ya. Luar biasa ya. Jadi memang satu komando, satu suara pastinya, dan tentunya satu komitmen bersama untuk memberantas korupsi, tindak pidana korupsi yang ada di wilayah hukum Banyuasin yang nantinya akan berefek luar biasa sekali. Betul sekali, karena memang Pitsus Kejari Banyuasin bisa. Bisa lah, harus bisa. Harus bisa. Apa singkatannya? Bisa. Iya, Kak Raymond itu. Semua Raymond yang bisa. tahu. Pak Raymond yang bisa. Pak Raymond yang tahu. Pak Raymond yang bisa singkatan-singkatan ya. Iya, dia Luar semua punya biasa. singkatan, punya kepanjangan ya. Nah, Kak, mungkin ada pesan-pesan nih untuk para pejabat yang ada di Banyuasin dari seorang kasih pidana khusus Kejari Banyuasin. Ya, saya mengutip ya pidato Presiden Amerika ke-35. Wah, siapa tuh, Asi? Ya, John Frederick Kennedy. Oke. Saat itu dia berorasi, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jadi jangan tanya apa yang negara berikan ke kamu, tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Seperti itu. Dan itu kutipan itu selalu saya ingat di skripsi saya, di tesis saya. Saya ingat selalu kata-kata itu. Itu masuk tokoh idola saya itu. Seperti itu Mas. Luar biasa. Dan ini mau disampaikan kepada para pejabat yang ada di Banyuasin nih. Kalian sudah diberikan amanah, diberikan gaji, tunjangan, fasilitas negara, tolak kerja dengan baik. Karena gaji yang kita miliki, seragam yang kita banggakan ini, semuanya itu hasil dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang inilah pesan dari Pak Kasipitsus. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kita kontribusi kepada negara kita. Betul sekali. Dengan kalau uang bahasa Palembangnya bener be begawe-gawenya ya. Oh, Bener-bener be Kak ya. betul. Jangan nak nyeleweng ke Yo. iya Kak ya. Betul. Karena jabatan adalah amanah ya, Kak ya. Amanah Kalau itu. berasan dikit boleh enggak Kak? Boleh. Kalau baca. Supaya silaturahmi berlanjut terus. Tolong Kak, ini 100. Amanah itu ya. Oke, nah kalau tadi untuk para pejabat, sekarang untuk masyarakat nih Kak. Untuk masyarakat Saltwater, Banyuasin dan sekitarnya, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya. Kami memohon dukungannya dan besar harapan kami bidang tindak pidana khusus masyarakat Kabupaten Banyuasin mendukung kami, mendukung kinerja kami, memberikan laporan dan kooperatif sama kejaksaan apabila nantinya menemukan hal-hal yang dianggap penting untuk dilaporkan, silakan laporkan. Kami menerima dengan pintu yang terbuka lebar itu, dan saya harapan kami semoga masyarakat Banyuasin sejahtera dan penegakan hukumnya terus bersinar. Itu aja. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Kasipitsus Kejari Banyuasin.
Kak Giovanni, sukses terus, maju terus. Ya, amin, 2025 semakin menyala, semakin Amin, luar biasa, amin. dan semakin berprestasi. Dan itulah Mang Cek Becek Mirsa Pal TV, obrolan kita di Jaksa Menyapa edisi kali ini bersama dengan Kasipitsus Kejari Banyuasin. Betul sekali, dan juga dengan peran aktif dari Kasipitsus dan teman-temannya Insan Adiaksa di Banyuasin, diharapkan keadilan dapat ditegakkan, praktik korupsi dapat diberantas pemirsa, dan masyarakat Banyuasin dapat merasakan manfaat dari sistem hukum yang bersih dan juga transparan. Terus saksikan Jaksa Menyapa di setiap episodenya dengan masing-masing narasumber yang luar biasa dari 16 kejaksaan negeri yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Saya HGKND. Dan saya Sifar Manda. Wassalamualaikum.